Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi dari metode regresi polinomial. Mungkin akan lebih jelasnya, mari kita tonton video ini sampai akhir. Baik, ini untuk program sendiri. Jadi di sini ada main program ini untuk contohnya. Pemrograman yang pertamanya atau utamanya akan dicari nanti. Lalu ini ada beberapa modul-modul yang terkait pada program utamanya. Jadi di sini saya akan jelasin terlebih dahulu mengenai kode program utamanya. Contohnya ini. Jadi di sini terdapat library yang dipakai dari import nanti ASNP, from polyfit import, dan juga import matplotlib SVLP-nya. Nah, untuk polyfit ini itu terdapat dari file yang ada di polyfit ini. Mungkin nanti saya akan jelaskan. Mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai contohnya. Nah, di sini terdapat data X ini merupakan waktu dalam detik dan juga si kecepatan satuannya itu meter per second. Nah, ini untuk datanya sendiri 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, seterusnya sampai 8,0. Begitupun dengan kecepatan itu dari 20,0, 40,0, 60,0 dan seterusnya sampai 180,0. Kemudian di sini ada while true. While true di sini adalah try mf file, ini merupakan loop utamanya. Kemudian nanti order satunya itu misal sama dengan garis lurus, order 2-nya parabola, dan order 3-nya kurva kubik. Kalau dimasuk nanti pas di run akan ada tampilan untuk memasukkan order polinomialnya. Nah, itu contohnya. Jadi program dari while true sendiri ini itu akan terus berjalan si ininya dalam loop sampai kita yang berhentiin sendiri. Kemudian di sini ada eval sendiri. Di sini eval ini merupakan supaya si input ini bisa langsung dibaca sebagai angka gitu. Kemudian di sini ada koefisien dengan polyfit. Ini untuk menghitung koefisien dan standar deviasinya. Jadi fungsi polyfit sendiri di sini itu untuk mencari koefisien polinomial dari datanya. Kemudian std devi ini deviasi ini untuk menghitung standar deviasi yang dengan ukuran seberapa jauh misal dari data aslinya gitu. Jadi semakin kecil berarti semakin akurat datanya. Kemudian di sini ada M, len, X1, X2 sampai Y, ini merupakan untuk menentukan rentang dan titik grafiknya. Jadi untuk M sendiri di sini len menghitung berapa banyak koefisien si ordernya. Kemudian X1, X2 ini itu nilai minimum dan maksimum dari data X. Jadi batas grafiknya itu dari X adalah jarak antar titik pada grafik. Jadi semakin kecil maka grafiknya akan semakin halus. Kemudian untuk X dan Y sendiri, X sendiri ini berisi titik-titik X untuk menggambarkan si kurvanya, dan Y itu array kosong yang nanti akan diisi dengan nilai hasil perhitungan polinomialnya. Kemudian di sini ada for E range M dan Y sama dengan Y plus koefisien ini jadi untuk menghitung nilai polinomialnya dengan rumus misalnya untuk order 2 Y sama dengan A0 tambah A1X plus A2X kuadrat gitu. Kemudian di sini PLT plot dan seterusnya sampai PLT show itu untuk menampilkan grafiknya. Jadi PLT plot X data Y data itu untuk menampilkan data asli dari bentuk titiknya. Kemudian PLT selanjutnya begitupun sama intinya di sini PLT sendiri untuk menampilkan si grafiknya. Kemudian di sini ada untuk menghentikan si programnya, accept syntax error beserta input. Jadi kalau kamu menekan enter tanpa mengetik apa-apa, nanti dia akan muncul syntax error dan programnya akan keluar dari loopnya. Kemudian nanti akan muncul kalimat finish it, press return to exit. Nah, ini untuk kode contohnya. Next, mungkin kita ke kode swap terlebih dahulu. Jadi di kode program file swap ini merupakan modul si swapnya. Jadi di bagian swap person Fij ini itu menukar baris ke I1 ke I dan juga ke J pada vektor. Kemudian ini swap calls, ini menukar kolom ke I dan kolom ke J pada matriks atau matriks. Lalu di sini ada definisi swap once-nya sendiri beserta else-nya. Jadi untuk if len-nya ini itu sama dengan 1. Terus ada beberapa VI, VJ dan itu merupakan untuk elemen-elemen ke I dan ke J-nya dari vektor satu dimensi. Kemudian untuk else-nya sendiri ini artinya jadi yang ini yang sebagai ini tuh jadi baris ke I yang akan diambil dari baris ke I dan ke J. Kemudian untuk JI itu 2 baris yang ditukar dari si I dan J ini. Kemudian di sini ada definisi swap calls. Untuk definisi swap call sendiri ini tuh fungsinya untuk menukar kolom ke I dan juga ke kolom J pada sebuah matriks.
Jadi untuk V titik 2 IJ ini itu artinya kolom ke I dan ke J. Maksudnya ambil semua garis dari si titik 2 ini, tapi hanya kolom ke I dan ke J, tapi nanti ditukar urutannya dengan V titik 2 J, I. Lalu selanjutnya kita bakal ke modul error. Untuk modul error sendiri, sebelum membahas yang lainnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul error terlebih dahulu. Nah, untuk modul error ini itu cuma penjelasan singkat, jadi semacam fokus di dalam modul error errornya sendiri, dan bilang stack string clear dan juga menghentikan formatnya dari si error string di dalam modul ini. Kemudian di sini ada import ke CSS. CSS sendiri itu modul bawaan dari PC-nya yang berinteraksi dengan sistem komputernya. Jadi di sini ada definisi error string. Ini fungsi dari definisi error string sendiri membuat fungsi yang bernama error ini dengan satu parameter yaitu string. Nah, string di sini itu adalah pesan error yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada print string. Ini untuk mengambilkan pesan yang dikirim ke fungsi dan biasanya berupa peringatan atau pesan kesalahan gitu, kayak press return to exit. Ini untuk yang raw input sendiri itu dia. Jadi setelah berhenti sejenak dan menunggu penggunaan menekan si enternya, dia akan keluar text press return to exit. Jadi supaya tahu bahwasannya harus menekan enter untuk keluar. Kemudian SYS exit ini untuk menghentikan seluruh programnya. Next, kita ke kode program dari modul Polyfit sendiri. Nah, ini untuk modul Polyfitnya. Di sini terdapat share Polyfit sampai data. Ini merupakan dokumentasi awalnya di mana fungsi Polyfit ini itu mencari si koefisiennya dari persamaan yaitu x sampai c dan x pangkat n. Kemudian di sini ada fungsi standar deviasi di mana itu hasil dari data dan data sebenarnya itu akan dihitung menggunakan standar deviasi ini. Jadi semakin kecil nilainya berarti semakin akurat. Dan di sini ada modul-modul yang dipakai ini from NumPy import zeros, from math import SPRT, dan juga from Gauss pivot import. Nah, untuk Gauss pivot ini nanti akan dijelaskan selanjutnya pada kode program si Gauss pivot yang sendiri. Di sini ada definisi Polyfit. Nah, itu untuk data-datanya sendiri, di mana A ini itu matriks koefisien persamaan dari M plus 1, M plus 1. Kemudian untuk yang B, ini adalah vektor hasilnya yang berisi nilai dari kombinasi data Y dan X-nya. Dan S ini untuk menyimpan jumlah pangkat dan dari si X untuk perhitungan si matriksnya. Kemudian di sini ada nilai A dan juga B dan juga S dari for in range sampai ke for J in range. Nah, ini itu ada yang menjumlahkan si data untuk membentuk persamaan dari metode least squares. Nah, untuk B sendiri ini berisi jumlah Y X pangkat J dari berbagai pangkat J. Kemudian untuk S sendiri ini itu berisi jumlah X pangkat untuk berbagai pangkatnya. Kemudian di sini ada for E range M plus 1, yaitu untuk membentuk matriksi A-nya ini nih, itu berdasarkan jumlah pangkat si X dari datanya. Nah, nanti matriks ini lah yang akan diselesaikan dengan metode Gauss untuk mencari koefisien polinomialnya. Kemudian di sini ada di sini juga ada return Gauss pivotnya kan. Jadi kita ambil dari modul si Gauss pivot. Selanjutnya di sini ada definisi standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri di sini ada definisi dari eval-polinya sampai dengan return P. Ini merupakan untuk menghitung nilai polinomial si P X ini untuk suatu nilai X. Dan di sini ada N sama dengan ln, seterusnya sampai return sigma. Untuk N sendiri di sini adalah jumlah datanya itu min 1 dan N itu adalah order polinomialnya. Kemudian di sini ada sigma ini merupakan, jadi nanti si sigma ini itu semakin kecil nilai si sigmanya itu maka semakin bagus hasil si fittingnya. Ya, untuk range sigmanya. Selanjutnya di sini
akhir, yaitu ghost pivot. Nah, ini untuk modul ghost pivotnya. Di sini terdapat modul-modul yang dipakai dari modul sweep dan juga error yang sebelumnya itu. Kemudian di sini ada definisi ghost pivotnya. Ini merupakan matriks koefisiennya dan itu adalah vektor hasil. Itu pun juga ini ada total, jadi batas toleransi. TOL-nya adalah batas toleransi errornya untuk deteksi apakah nilai matriksnya kecil atau tidak. Kemudian di sini ada n sama dengan ln b. Jadi untuk ini n sendiri itu menentukan kedua persamaan panjang vektor dari si b-nya. Nah, di sini ada satu faktor skala. S ini merupakan untuk menghindari kesalahan numerik. Jika kita membandingkan elemen yang sangat besar atau kecil, nanti akan dihindari kesalahannya sama. Dan untuk di sini SI ini adalah nilai maksimum dari setiap baris matriks A dalam bentuk absolut. Dan ini akan membantu untuk menentukan baris mana yang paling menonjol untuk dijadikan si pivot. Kemudian di sini ada for K in range 0,n ke kurang 1. Ini loop yang akan menjalankan proses eliminasi baris dari barisnya. Kemudian di sini ada perubahan baris jika diperlukan. Nah, ini terdapat PS dengan in ABS plus K, seterusnya plus K. Nah, untuk ABS sendiri ini itu untuk mengambil kolom kakaknya dari baris K hingga akhir nanti dalam bentuk nilai mutlak gitu. Terus di sini ada SK titik 2n ini agar si proses pivotnya ini terbagi rata. Dan selanjutnya di sini ada if ABS AP, K dan seterusnya. Ini itu jadi jika si elemen pivotnya terlalu kecil atau mendekati 0, berarti matriksnya ini tidak bisa diselesaikan karena programnya akan berhenti atau dengan menampilkan pesan error yang ada di modul error sebelumnya itu. Kemudian di sini ada if P faktorial sama dengan K titik 2 gitu dengan sweep rolls, BKP, SKP, AKP. Nah, jadi untuk baris pivot P ini itu tidak sama dengan baris si K. Jadi tukar baris antara si K, P dan juga K, dan juga posisi di B dan S. Jadi agar tetap hasilnya konsisten. Kemudian di sini ada eliminasi for in range. Ini tujuannya untuk mengubah matriks A ini menjadi bentuk segitiga atas diagonal yang dibuat nol. Nah, untuk dalam sendiri ini merupakan faktor pengalian menghilangkan si elemen di bawah pivotnya. Kemudian di sini ada di kelas 1 titik ini nanti dikurangi si dalam kali A K lengkap 1n untuk menghilangkan si elemen kolom K-nya. Kemudian di sini untuk BI ini merupakan nilai yang akan dikoreksi dengan pengurangan yang sama. Kemudian di sini ada if ABS, yaitu kalau elemen diagonal yang terakhir 0, berarti sistem ini tidak punya solusi uniknya atau sebenarnya error. Matriks adalah singular. Lalu di sini adalah substitusi balik. Nah, untuk substitusi balik ini adalah jadi setelah si matriks ini berbentuk segitiga atas, nanti dia akan menghitung nilai-nilai si xn-1 dan seterusnya, jadi satu persatu dimulainya. Dan terdapat dot A K, K plus 1 seterusnya sampai B K plus 1.2n ini untuk dot n ini kemudian dari after minus, yaitu untuk menghitung hasil perkalian elemen yang sudah diketahui gitu. Nah, untuk BK nya ini itu adalah untuk mengupdate si nilai dari XK. Nanti hasil akhirnya bakal di return back. Mungkin langsung saja kita ke contoh yang program utamanya dari ini. Nah, ini untuk contohnya atau program utamanya yang akan dicari. Langsung saja kita run. Tunggu sebentar agak lagi. Nah, di sini terlihat lah ya keluar hasilnya untuk memasuki nilai polinomialnya. Coba kita memasuki polinomial ordernya order 1. Nah, ini adalah hasilnya dari grafik kecepatan terhadap waktunya untuk order 1. Di sini nilainya koefisiennya itu 20,20 dan standar deviasinya itu 0,0. Dapat dilihat pada grafiknya dari kecepatan terhadap waktu. Bahwasannya sudah dijelaskan ya, dia bakal lurus hasilnya. Kalau tidak lurus berarti dia error.
Coba kita ke orde 2. Nah, ini untuk orde 2 sendiri. Di sini koefisiennya itu 20, min 0,1. Dan untuk standar deviasinya itu 0,0 sama. Dan ini adalah grafiknya juga sendiri. Kecepatan terhadap waktunya seperti ini untuk hasil grafiknya. Coba kita masukin orde 3. Nah, ini untuk orde 3. Untuk koefisiennya 20, min 0, oh maaf, sebelumnya ini ternyata min 0, bukan min 0,1. Salah lihat. Dan standar deviasinya masih sama 0,0. Nah, ini untuk grafiknya sendiri, hasilnya dari kecepatan terhadap waktu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.